Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizatul Jannah dengan NIM 23531171. Di sini saya akan menjelaskan peran media sosial dalam pendidikan Islam pada Gen Z. Sekarang ini di media sosial sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, apalagi untuk Gen Z. Nah, hampir semua anak muda itu membuka HP setiap harinya. Jadi media sosial itu bisa menjadi tempat belajar juga, termasuk belajar agama Islam. Jadi lewat media sosial juga kita itu bisa menonton ceramah, belajar ngaji, atau melihat konten tentang akhlak. Nah, di situ banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan materi dengan cara yang lebih ringan, jadi kita tidak membosankan. Nah, inilah yang bikin generasi atau Gen Z itu lebih tertarik belajar agama Islam. Kemudian latar belakang dari peran media sosial dalam pendidikan Islam Gen Z ini. Adapun latar belakangnya itu walaupun media sosial itu punya banyak sekali manfaat, tapi tidak semua isinya itu baik. Nah, banyak juga konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti pergaulan bebas atau gaya hidup yang berlebihan. Nah, masalahnya banyak anak muda yang belum bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kadang lebih sering pakai media sosial itu buat hiburan daripada belajar. Jadi akibatnya pemahaman tentang agama itu jadi lebih berkurang. Kemudian yang ketiga itu konsep pendidikan Islam di luar sekolah. Belajar Islam itu tidak cuma di sekolah saja, tapi di rumah juga bisa. Jadi orang tua itu juga punya peran penting di masyarakat. Juga ada tempat belajar seperti pengajian, TPA, atau majelis taklim. Jadi sekarang media sosial itu juga bisa jadi bagian dari pendidikan di luar sekolah asal digunakan dengan baik. Nah, media sosial ini juga bisa membantu kita belajar agama kapan saja dan di mana saja. Kemudian itu ada analisis fenomena. Ini bisa dikaitkan dengan contoh nyata. Nah, sekarang kan banyak ustadz yang aktif di media sosial. Misalnya ada video pendek tata cara tentang sholat, misalnya tentang tata cara tentang sholat yang benar, nah, atau tentang pentingnya menghormati orang tua. Nah, ini sangat membantu sekali karena konten-konten seperti ini itu mudah dipahami. Tapi ada juga masalahnya yang muncul, yaitu munculnya orang yang bicara soal agama tapi ilmunya itu belum jelas. Contohnya ada video viral kan sekarang tentang hukum Islam, tentang tidak pakai dalil yang kuat. Nah, ini bisa bikin orang itu salah paham. Terus yang kelima itu dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya itu belajar agama bisa menjadi lebih mudah, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, bisa juga dibikin lebih menarik untuk anak muda, banyak pilihan materinya juga. Kemudian dampak negatif, kalau dampak negatifnya itu bisa berupa informasi yang salah, kan banyak orang menyampaikan informasi yang salah. Kemudian bisa juga kecanduan main HP. Nah, lalu kurang belajar langsung dengan guru. Mereka itu banyak yang karena kebanyakan bermain media sosial, jadi mereka menjadi kurang belajar langsung kepada gurunya tersendiri. Kemudian bisa juga mereka itu mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Terus selanjutnya solusi dan inovasi. Supaya media sosial itu lebih bermanfaat dan ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan. Nah, kita itu harus belajar memilih konten yang benar, dan orang tua dan guru itu menurut saya itu perlu mengawasi. Nah, membuat konten, misalnya bisa juga membuat konten Islami yang menarik, terus menggunakan media sosial itu untuk hal yang bermanfaat lah. Jadi tidak berlebihan. Jadi kita itu tidak berlebihan dalam menggunakan HP. Jadi dari semua materi itu dapat saya tarik kesimpulan bahwa media sosial itu
bisa jadi alat yang sangat bagus untuk belajar agama Islam, terutama bagi Gen Z kan, tapi harus digunakan juga dengan bijak, kalau tidak justru bisa membawa dampak buruk bagi kita sendiri. Nah, jadi kita itu harus pintar-pintar memilah dan memilih dan memanfaatkannya media sosial itu untuk hal kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.